Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Baik, Pak. Baik, Pak. sudah pada sarapan ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sebelum kita mulai Ya. pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Mas Toha. Silakan Mas Toha. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sekarang saya absen dulu ya. Ini hadir semua Ya. kan? Hadir. Mas Toha hadir? Hadir. Mas Atas? Hadir, Pak. Mas Arif? Hadir, Pak. Oke, selanjutnya kita akan menyanyi lagu nasional. Mau nyanyi lagu apa ini? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke. Ya. Kita hitung mulai dari 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aku pendukung Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Dasar negara rakyat adil makmur sentosa, berilah di bangsaku. ayo maju, Ayo maju, maju. Oke, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pelajaran, manfaat, dan juga materi pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan siswa mampu mengetahui tentang sistem peredaran darah pada manusia. Setelah itu mengetahui tentang cara memelihara kesehatan organ tubuh, organ peredaran darah manusia. Dan yang terakhir, mengetahui dan memahami ciri-ciri pantun dan mampu membuat pantun hasil karya sendiri. Dan untuk materinya yaitu pertama tentang organ peredaran darah manusia. Yang kedua, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, ciri-ciri pantun dan cara membuat pantun. Oke, sekarang Bapak akan menampilkan video tentang organ peredaran darah manusia ya. Ya, Pak. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia
terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Oke, sekarang Betul. Bisa. Oke, sekarang Bapak izin menampilkan PowerPoint ya. Ya, Pak. Nah. Ada yang tahu tidak apa itu sistem peredaran darah? Coba Mas Atas, apa sih sistem peredaran darah itu? Itu, Pak, perputaran darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, benar sekali Mas Atas. Sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas 3 bagian, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang paling penting dalam sistem peredaran darah itu ada 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Jantung itu yang ini ya. Dia memompa darah, setelah itu pembuluh darah akan menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Sekarang kita mengerjakan LKPD ya. Oke, ini adalah gambar sebuah jantung. Coba saya tanya, yang nomor 1 itu gambar tentang apa dan fungsi
berfungsinya apa? Coba Mas Arif dijawab. Yang nomor 1 yaitu serambi kanan, Pak. Berfungsi untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari vena. Mungkin itu, Pak. Oke, benar Mas Arif, terima kasih. Kalau yang nomor 2, Mas Toha? Nomor 2 itu bilik kanan, Pak, berfungsi sebagai memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Terus yang nomor 3 apa? Kalau yang nomor 3 ada yang tahu? Nomor 3 serambi kiri, Pak. Serambi kiri, ya berfungsi. Menerima darah kaya oksigen dari vena pulmonalis. Yang terakhir ini nomor 4. Nomor 4 itu bilik kiri, Pak. Bilik kiri. Ya, Fungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. ya terima kasih Mas Toha. Sama-sama, Pak. Ya. Cara melihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Bisa dibacakan, Mas Atas? Baik, Pak. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Misalnya buah delima, cabai, dan sayuran berdaun hijau mengandung nutrit oksida yang dapat melebarkan pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih efektif. Yang kedua, menghindari kebiasaan merokok. Paparan nikotin yang terkandung dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan mengentalkan darah sehingga sirkulasinya menjadi terganggu. Oke, Yang terakhir, silakan. Menjaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal akan melindungi kita dari resiko obesitas. Obesitas tidak hanya menghambat sistem peredaran darah, tapi juga memicu penumpukan plak pada pembuluh arteri. Oke, benar sekali Mas Atas, terima kasih. Sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang pantun. Apa sih pantun itu? Mas Toha, tahu tidak pantun itu apa? Pantun, Pak. Bentar. Ya, Saya, Pak. ya Mas Arif, silakan. Pantun adalah bentuk puisi lama yang setiap barisnya terdiri dari sampiran. Kalau ciri-ciri pantun, ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Mas Toha, silakan. Ciri-ciri pantun yaitu baris pertama dan kedua berupa sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun bersajak ABAB dan terdiri dari 8 sampai 12 subkata. Kalau perbedaan pantun dan syair itu apa ya? Mas Atas tahu tidak perbedaan pantun dan syair? Perbedaan pantun dan syair ya, Pak? Ya. Pantun itu terdiri atas sampiran dan isi. Bersajak ABAB berasal dari Indonesia. Satu bait pantun merupakan satu keutuhan. Sedangkan syair tidak mempunyai sampiran. Terus bersajak AAA berasal dari Arab. Satu bait syair bukan satu keutuhan. Ya, benar sekali Mas Itu, Pak. Atas. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, ini adalah contoh pantun
tentang kesehatan. Saya bacakan, nanti kalian cari maknanya ya. Beli sayur di toko Olga. Sayang Olga sedang rehat. Jangan lupa berolahraga agar tubuh dalam kondisi sehat. Ada yang tahu makna dari pantun tersebut? Menjaga kesehatan, Pak. Ya, benar sekali Mas Arif. Kita harus selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari segala macam penyakit. Oke, ini sekarang ada LKPD. Ini yang kiri adalah pantun, yang kanan adalah maknanya. Kalian bisa tidak mencocokkan pantun dan makna yang benar? Yang pertama, Batman punya sahabat Robin. Berdua pergi ke negara Armenia. Tertinggi kadar hemoglobin agar terhindar dari anemia. Ini maknanya yang mana ya, Mas Toha? Nah, kita baru Yang ketiga mungkin, Pak. Yang ketiga. Yang ketiga, Pak. ya ketiga, Pak. Oke, benar. Oke, selanjutnya, membuat lubang memakai pahat. Berbaring tidur sambil terlunggu. Agar jantung selalu sehat, tidur dan istirahat yang cukup. Yang keempat, Pak. 4, oke, betul. Selanjutnya, makan pagi lauknya tongkol. Buah pepaya manis dan segar. Hindari rokok dan alkohol. Pasti tubuh sehat dan bugar. Ini yang mana? Yang kedua, Pak. Oke, benar sekali Mas Arif. Sekarang yang terakhir. Akhir pekan pergi ke pasar. Hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Ini sudah pasti yang yang kedua ya. Satu, Pak. Yang satu. Ya, Pak. Oke, mungkin cukup ya materi hari ini. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran, baiknya kita ice breaking dulu lah. Kita ice breaking, tepuk semangat dulu ya. Ya, Pak. Tepuk semangat. Se, Se, ma, Pak. ngat, se. Semangat. Oke. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Ada yang mau menjawab atau menyimpulkan? Coba Mas Toha, kesimpulan belajar hari ini yang pertama apa? Kita belajar tentang organ tubuh, Pak. Selanjutnya, Mas Atas. Yang kedua. Yang kedua kita tadi mempelajari tentang pantun, Pak. Pantun. Ya, benar sekali. Tadi kita sudah mempelajari tentang fungsi organ peredaran darah pada manusia dan cara memelihara organ peredaran darah pada manusia. Dan juga mempelajari tentang pantun, ciri-ciri pantun, dan cara membuat pantun. Oke, anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan, sudah saya kirim di Classroom. Dan materi selanjutnya jangan lupa untuk membaca LKS halaman 68. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa silahkan dipimpin oleh Mas Toha. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran di ya, membaca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya dari Bapak saya minta maaf. Tetap semangat belajarnya. Dikerjakan tugasnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak.